Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahman Shidik. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, semester 7. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bencana dan pentingnya konseling pasca bencana. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian bencana. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan WHO tahun 2002, bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari masyarakat atau wilayah yang terkena. Kemudian, berdasarkan pakar, menurut Parker dalam bukunya Manajemen dan Pencegahan Bencana tahun 92. Dia menjelaskan bahwa bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas. Ya, yang selanjutnya yaitu tipologi bencana. Tipologi bencana terbagi menjadi 3. Yang pertama bencana alam, yang kedua bencana non-alam, yang ketiga itu bencana sosial. Salah satu contoh dari bencana sosial yaitu dengan adanya berita lecehkan remaja 12 tahun dia di Duren Sawit nyaris dibunuh warga. Nah, berita ini terjadinya itu pada Rabu 22 September 2021 di Jakarta ya. Remaja putri berinisial AF 12 tahun jadi korban pelecehan seksual oleh seorang pria di Jalan Rampai 3, Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa 21 bulan 9 September 2021 malam. Aksi bejat pria itu dilakukan di sebuah warung saat AF ini sedang belanja. Paman korban, Fahmi, mengatakan pelecehan itu diketahui setelah AF pulang ke rumah sambil menangis terseduh-seduh. Tangisan AF ini sontak membuat orang tua korban bingung dan mendadak panik. Keponakan saya ini disuruh orang tuanya ke warung buat belanja, pas sampai rumah tahu-tahu nangis. Nah, ujarnya itu. Setelah ditanya, AF ini menceritakan ihwal aksi pelecehan yang menimpa dirinya. Pelecehan itu bermula saat pelaku berpura-pura menanyakan tempat penjual nasi uduk kepada korban. Keluarga yang tidak terima AF dilecehkan ini akhirnya mencari pelaku. Pada orang tuanya, AF menjelaskan ciri-ciri pelaku hingga akhirnya pelaku tertangkap saat melintas di depan rumah korban. Nah, mungkin itu adalah salah satu contoh tipologi dari bencana sosial. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pentingnya bimbingan konseling pasca bencana. Nah,
Kenapa bimbingan konseling pasca bencana ini sangat menjadi penting ya? Karena bimbingan konseling pasca bencana memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya yaitu fungsi pemahaman, yaitu fungsi konseling yang memberikan bantuan pemahaman tentang bencana dan penanganannya oleh konselor sesuai dengan kepentingan individu dan atau kelompok yang mendapat pelayanan. Nah, pemahaman ini bisa meliputi pemahaman tentang diri sendiri, lingkungan, dan berbagai informasi yang diperlukan berkaitan dengan bencana dan cara penanggulangan. Kemudian fungsi yang kedua itu yaitu fungsi pencegahan. Nah, fungsi konseling yaitu fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya individu atau kelompok yang mendapat pelayanan dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul atau yang akan dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam kehidupan dan proses perkembangan akibat bencana yang dialami. Kemudian fungsi pengentasan, yaitu fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan dalam kehidupan dan atau perkembangan yang dialami oleh individu atau kelompok korban bencana yang mendapat pelayanan. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi konseling yang menghasilkan terpeliharanya atau terkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif individu atau kelompok yang mendapat pelayanan dalam rangka perkembangan diri atau kelompok korban bencana secara mantap dan berkelanjutan. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu ada fungsi advokasi, yaitu fungsi konseling yang menghasilkan kondisi pembelaan terhadap pengingkaran atas hak-hak dan atau kepentingan pendidikan atau perkembangan yang dialami diri atau kelompok korban bencana atau pengguna pelayanan konseling. Kemudian yang terakhir yaitu ada fungsi mitigasi, yaitu fungsi konseling yang mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana melalui penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Nah, mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.